Bu, saya baru saja. Oh iya, tadi saya masih ada pasien. Iya Bu, tidak apa-apa. Baik Bu, selamat pagi. Perkenalkan, saya Bidan Fitri yang bertugas pada malam hari ini. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Bu Bidan, saya mau melakukan screening kesehatan menstruasi Bu. Oh begitu ya Bu ya. Baik Mbak, sebelum saya melakukan tindakan lebih lanjut pada Mbak, saya akan menjelaskan terlebih untuk tujuan dan prosedur tindakan yang akan saya lakukan, begitu ya Mbak ya. Jadi di sini untuk tujuannya sendiri yaitu untuk dapat melakukan screening kesehatan terkait kesehatan menstruasi pada remaja, begitu ya Mbak ya. Dan untuk prosedurnya saya akan melakukan di sini saya akan memberikan KIE pada Mbak terkait screening kesehatan menstruasi tadi, begitu ya Mbak ya. Apakah Mbak sudah siap dan bersedia Mbak? Iya Bu, saya bersedia. Ya, jika Mbak sudah siap, di sini saya akan mendata Mbak terlebih dahulu ya Mbak ya. Iya Bu, silakan. Namanya siapa Mbak? Nita Bu. Umurnya? 15 tahun Bu. Ya. Untuk agamanya Mbak ya? Saya itu Bu, Katolik. Ya, Katolik ya. Pendidikannya sekarang? SMP Bu. SMP ya. Pekerjaan belum ya Mbak ya? Untuk nomor HP-nya Mbak? 08 53 Ya. XX Mbak. Ya. Untuk alamatnya Mbak? Ketapang Kalimantan Barat Mbak. Mbak, tadi saya sudah selesai mendata tadi ya Mbak ya. Saya mohon izin untuk menutup privasi serta mencuci tangan terlebih dahulu sebelum saya melakukan tindakan pada Mbak, gitu ya Mbak ya. Bu, silakan. Ya, saya permisi ya Mbak ya. Mau bertanya dulu Mbak, atau sebelumnya Mbak sudah pernah mendengar pengertian dari menstruasi? Sudah Bu, tapi saya kurang memahami. Baik Bu, baik Mbak, saya akan menjelaskan ulang ya Mbak ya. Jadi begini ya Mbak ya, untuk menstruasi itu adalah pendarahan secara periodik dan siklik dari uterus disertai pelepasan deskumasi dan endometrium, begitu ya Mbak. Ya Mbak, kalau boleh saya tahu, Mbak mulai menarhenya di usia berapa ya Mbak? 13 tahun Bu. Baik Mbak, lalu apakah menstruasinya itu terjadi secara periodik 1 bulan sekali atau bagaimana ya Mbak ya? Normal Bu. Oh begitu. Jadi untuk menstruasinya terjadi periodik 1 bulan sekali itu karena normalnya itu terjadinya seperti yang Mbak alami, begitu ya Mbak ya? Iya Bu. Baik Mbak, untuk selanjutnya, apakah siklus menstruasi Mbak itu pada polimenorrhae kurang dari 21 hari? Hari pertama untuk haid berikutnya, apakah normalnya itu 21 sampai 35 hari? Iya Bu, saya normal. Ya. Untuk oligomenorrhae-nya 36 sampai
90 hari, ataupun amenoreanya kurang dari lebih dari maaf Mbak salah Iya. lebih dari 90 hari atau tidak mengalami menstruasi selama 90 hari, begitu ya Mbak ya. Iya, Bu. Oh, jadi saya normal ya, Bu. Baik Mbak, selanjutnya banyaknya dan lamanya menstruasi itu apakah normal atau tidak tadi. Untuk yang Mbak alami itu normal ya Mbak ya, normalnya 8 hari. Untuk hipermenorrhea-nya lebih dari normal, dan untuk banyak dan lamanya itu lebih dari 8 hari, gitu ya Mbak ya. Iya, Bu. Baik Mbak, lalu apakah yang terjadi pendarahan di luar haid? Apakah Mbak pernah begitu pendarahannya? Tidak, Bu. Tidak pernah ya. Iya. Baik, jika Mbak tidak pernah, lalu apakah terjadi gangguan lain Mbak terkait haid yang Mbak alami? Ada, Bu. Kadang saya emosinya kurang kontrol, terus kadang saya juga suka pusing gitu. Oh iya Mbak, kalau begitu, jadi di sini apa saja yang dapat terjadi dari gangguan haid terkait menstruasi ini? Yaitu yang pertama saya akan menjelaskan bahwa di sini ada dysmenorrhea adalah gangguan ginekologik berupa nyeri saat menstruasi yang umumnya berupa kram pada perut di bagian bawah, begitu ya Mbak ya. Namun di sini ada juga premenstrual syndrome atau disebut PMS. Adalah kumpulan keluhan yang umumnya telah dimulai dalam 1 minggu hingga beberapa hari sebelum mulainya haid dan menghilang sesudah haid mulai, begitu ya Mbak ya. Namun meskipun muncul umumnya berupa iriabilitas, gelisah, kemudian insomnia, nyeri pada kepala, perut kembung, serta mual. Kemudian ada pembesaran dan rasa nyeri pada payudara dan lain-lain, itu memang sesuatu yang dialami, begitu ya Mbak ya. Namun untuk keluhan pada kasus berat dapat meliputi depresi, kemudian takut, gangguan konsentrasinya, dan lain-lainnya, begitu ya Mbak ya. Baik Mbak, untuk selanjutnya itu ada mastodynia atau mastalgia, adalah rasa tegang pada payudara menjelang haid. Kemudian adanya Mittelhermes merupakan rasa sakit di tengah-tengah siklus haid, yaitu sekitar 14 hari sebelum dimulainya haid, begitu ya Mbak ya. Kemudian di sini Mbak, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas atau bagaimana? Silahkan ditanyakan Mbak. Berarti tadi yang saya alami itu PMS ya Bu ya? Iya. Sudah Bu, saya sudah cukup jelas dengan penjelasannya tadi Bu. Baik Bu, tadi untuk penjelasannya sudah yang disampaikan tadi mengenai screening kesehatan menstruasi pada remaja yang sudah saya sampaikan tadi. Ibu sudah, Mbaknya sudah paham. Jadi di sini saya akan mengevaluasi lagi, begitu ya Mbak ya. Apakah yang dapat terjadi pada gangguan terkait haid tadi, begitu Mbak? Iya. Tadi ada itu ya Mbak ya. Tadi itu ada misalnya sindrom atau PMS ya Mbak, yaitu adalah kumpulan keluhan yang umumnya dimulai 1 minggu hingga beberapa hari sebelum
mulainya haid dan menghilangnya sesudah haid mulai ya Bu. Ya begitu seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Baik, kalau di sini Mbak ada yang ingin ditanyakan lagi atau yang kurang jelasnya Mbak? Tidak Bu, saya sudah cukup jelas. Baik Mbak, kalau begitu terima kasih atas kerjasamanya Mbak. Jika ada keluhan atau ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, silakan Mbak datang ke klinik kesini lagi, begitu ya Mbak ya. Iya Bu. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Iya Mbak, sama-sama. Kalau begitu saya izin untuk pamit ke belakang untuk mencuci tangan ya Mbak ya. Iya Bu, saya juga akan pamit pulang juga. Iya Mbak, hati-hati di jalannya ya. Jika ada apa-apa silahkan datang kembali ke sini lagi ya Mbak ya. Iya Bu, kalau Ya. gitu saya permisi dulu ya Bu. Terima Ya, kasih ya Bu. ya. Permisi Bu. Hati-hati ya Mbak ya. Iya, Bu.